Sejumlah orang memakai rompi berwarna oranye khas tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK saat menghadiri sidang lanjutan kasus dugaan suap pada pergantian antar waktu atau PAW DPR RI dan dugaan perintangan penyidikan yang menjerat Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto sebagai terdakwa. Pada rompi oranye tersebut terdapat tulisan tagar Hasto tahanan politik di bagian punggung belakang. Mereka terpantau duduk di kursi pengunjung sidang. Selain sejumlah orang memakai rompi oranye, terdapat juga aksi unjuk rasa di depan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjelang jalannya sidang. Pantauan suara.com di lokasi, aksi unjuk rasa tersebut turut dijaga oleh Satgas Cakrabuana dari PDIP. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto dijadwalkan untuk menjalani sidang lanjutan kasus dugaan suap pada pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI dan dugaan perintangan penyidikan pada hari ini. Usai mendengarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau JPU dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, hari ini kubu Hasto akan menyampaikan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan jaksa. Sidang ini digelar setelah Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memberikan waktu selama 7 hari kepada tim penasihat hukum Hasto untuk menyusun eksepsi. Jadi, memilih ini kenapa 7 hari? Karena memang dilimpahkan pada Jumat, jadi sesuai KUHP kami batasi 7 hari guna memberikan hak kepada PU. Kata Hakim Ketua Rios Rahmanto di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat 14 Maret 2025. Dengan begitu, sidang lanjutan kasus dugaan suap pada pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI dan dugaan perintangan penyidikan dengan agenda pembacaan eksepsi Hasto akan digelar pada Jumat 21 Maret 2025. Sebelumnya, jaksa mendakwa Hasto melakukan beberapa perbuatan untuk merintangi penyidikan kasus dugaan suap pada pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI kepada mantan anggota Komisi Pemilihan Umum atau KPU Wahyu Setiawan. Selain itu, Hasto juga disebut memberikan suap sebesar 400 juta rupiah untuk memuluskan niatnya agar Harun Masiku menjadi anggota DPR RI. Dengan begitu, Hasto diduga melanggar pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Yungto Pasal 65 Ayat 1 KUHP. Di sisi lain, Hasto juga dijerat Pasal 5 Ayat 1 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Yungto Pasal 5 Ayat 1 ke 1 KUHP, Yungto Pasal 64 Ayat 1 KUHP. Diketahui, KPK menetapkan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pada pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI yang juga menyeret Harun Masiku. Penyidik menemukan adanya bukti keterlibatan saudara HK atau Hasto Kristianto yang bersangkutan sebagai Sekjen PDI Perjuangan. Kata Ketua KPK Setio Budianto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa 24 Desember 2024. Dia menjelaskan bahwa Hasto bersama-sama dengan Harun Masiku melakukan suap kepada Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI periode 2017-2022 Wahyu Setiawan. Setio menjelaskan penetapan Hasto sebagai tersangka ini didasari oleh Surat Perintah Penyidikan atau Sprindik nomor Sprint-dik-153-00-00-01-2024 tertanggal 23 Desember 2024. Di sisi lain, Hasto juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus perintangan penyidikan oleh KPK dalam Surat Perintah Penyidikan atau Sprindik yang terpisah. Setio menjelaskan bahwa Hasto memerintahkan Harun Masiku untuk merendam ponselnya di air dan melarikan diri ketika KPK melakukan operasi tangkap tangan. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2020 pada saat proses tangkap tangan KPK, HK memerintahkan Nur Hasan, penjaga rumah aspirasi di Jalan Sultan Syahrir nomor 12A, yang biasa digunakan sebagai kantor oleh HK, untuk menelepon Harun Masiku supaya merendam handphonenya dalam air dan segera melarikan diri, kata Setio. Kemudian, pada 6 Juni 2024 sebelum Hasto diperiksa sebagai saksi oleh KPK, dia memerintahkan staf pribadinya, Kusnadi, untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan KPK. Hasto kemudian memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus Harun Masiku pada 10 Juni 2024. HK mengumpulkan beberapa saksi terkait dengan perkara Harun Masiku dan mengarahkan agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, ujar Setio. Untuk itu, lanjut dia, KPK menerbitkan Sprindik nomor
Sprint.dik-152-01-01-12 pada Senin 23 Desember 2024 tentang penetapan Hasto sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan.